Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yeni Yulastika dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme gerak pada otot dan melepas energi dan juga pengambilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mekanisme gerak pada otot. Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam otot yang menyusun berbagai organ yang menyokong kehidupan. Tidak hanya berperan sebagai penyokong, tetapi juga berfungsi untuk membantu kita bergerak secara leluasa. Lalu, bagaimana mekanisme kontraksi otot dalam tubuh manusia? Nah, mekanisme kontraksi otot sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme kerja otot. Otot-otot berkontraksi dan melemas untuk dapat menggerakkan tubuh. Setiap kontraksi dan pelemasan yang ditimbulkan merupakan respon dari sistem saraf. Kunci dari mekanisme kontraksi otot adalah dengan adanya sinyal dari otak. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan, yaitu pertama, sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau yang dikenal sebagai potensi aksi dan sel-sel dalam otot. Yang kedua, reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh zat kimia bernama asetilkolin yang akan muncul berbagai reaksi kimia. Ketiga, melemasnya otot. Saat sinyal dari sistem saraf tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan muat untuk memanjang atau melemas. Mekanisme kerja otot berbeda-beda tergantung dari jenis ototnya. Berikut berbagai jenis otot manusia. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bisa dikendalikan secara sadar dan merupakan otot yang umumnya digunakan untuk bergerak. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang tidak bisa digerakkan secara sadar dan dapat ditemukan di organ pencernaan. Mekanisme kontraksi otot polos bekerja secara otomatis, tidak dapat diatur secara bertahap. Yang ketiga, otot jantung. Meskipun serupa dengan otot polos, kita tidak bisa mengendalikan jantung secara sadar. Mekanisme kontraksi otot jantung membuat otot mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan mengubah kecepatan mekanisme kerja otot sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pelepasan energi dan pengambilan. Keratin fosfat. Keratin fosfat ini nantinya terurai menjadi keratin fosfat dan energi. Pemecahan ATP dan keratin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Untuk melakukan proses tersebut diperlukan oksigen. ATP ini nantinya akan terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat dan energi. Selanjutnya ADP tadi akan diurai kembali menjadi ADP atau adenosin difosfat. Proses terpecahkan ATP dan fosfor kreatin untuk menghasilkan energi tidak membutuhkan oksigen bebas. Oleh karena itu disebutkan proses anaerob. Apabila otot melakukan kontraksi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka otot akan mengalami kelelahan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat turunnya kandungan konsentrasi ATP dan fosfor kreatin. Sebaliknya, pada saat ini justru akan terjadi konsentrasi ADP, AMP, dan asam laktat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.